Oke, em, halo, perkenalkan saya Riko Satria dengan NIM 2030716. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi bubble short di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan dosen pengajar IGD Suwardike Eskom Mkom. Halo Pak, ya saya akan mulai uh, penjelasannya pada kali ini. Bubble short, apa itu? Jadi bubble short ini adalah sebuah fungsi di mana ini menggunakan teknik pengurutan. Nah, bisa itu pengurutan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar, ataupun sebaliknya. Dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan terurut dari nilai yang terkecil hingga terbesar ataupun sebaliknya. Tergantung nanti bubble short yang ascending atau descending. Nilai terbesar ke kecil atau kecil terbesar. Nah, lalu bagaimana cara bekerjanya? Nah, di sini ada 5 angka, 5 angka yang acak. Jadi bubble short ini bekerja dengan langkah yang pertama, membandingkan angka pertama yaitu 4 dengan 9. Nah, langkahnya adalah membandingkan apakah 4 lebih kecil dari 9. Nah, ternyata dari 4 dan 9, 4 tetap lebih kecil, jadi didiemin. Kita lanjut ke angka 9. Jadi angka 9 akan dibandingkan dengan angka 1. Angka 9 apakah lebih kecil dari 1? Tentu jawabannya tidak. Jadi posisi harus ditukar 9 ke 1. Jadi 1 tentu lebih kecil dari 9. Kita lanjut di step selanjutnya. Bandingkan lagi angka 9 dan angka 3. Mana yang lebih kecil nih? Nah, ternyata angka 3 yang lebih kecil. Sehingga posisi 9 ditukar dengan posisi 3. Nah, lanjut lagi. Membandingkan nilai 9 dengan 7. Mana yang lebih kecil? Tentu yang lebih kecil adalah nilai 7. Sehingga 7 ditukar dengan posisinya 9. Nah, karena sudah di ujung data, maka dilakukan kembali perbandingan data dari posisi semula. Kita mulai dari 4. Jadi, apakah 4 dan 1? Yang mana yang lebih kecil? Nah, ketika 1 yang lebih kecil kan? Kalau 1 yang lebih kecil, maka 1 akan bertukar tempat dengan 4. 1 akan bertukar tempat dengan 4. Nah, kita lanjut lagi. Apakah 4 dan 3 ini yang mana yang lebih kecil? Tentu angka yang 3. Sehingga angka 3 lah yang di depannya. Baru dilanjutkan dengan angka 4. Bertukar posisi. Nah, dengan semua angka ini ternyata sudah berurut. Sehingga fungsi bubble short akan berhenti jika sudah terurut. Terurut dari terkecil ke terbesar. 1, 3, 4, 7, 9. Nah, begitu prosesnya dalam fungsi bubble short ini. Dan sekarang saya akan menunjukkan di online C++ compiler. Nah, jadi di sini saya sudah punya fungsinya, fungsi bubble short-nya. Nah, jadi fungsinya secara teks seperti ini. Bisa dilihat. Ini sampai ke bawah. Jadi kita langsung aja ke online stream-nya. Nah, langkah yang pertama ini, ini kan ada, ini fungsinya. Jadi, mereka akan menjalankan 2 loops, 2 kali. Jadi, satu sebagai array dan satu lagi sebagai pembandingnya. Ini dia. Lalu selanjutnya, kita mau untuk mengurutkannya dari apa ke apa nih? Mulai dari yang kecil ke besar atau besar ke kecil? Kalau mau dari kecil ke besar, tandanya lebih besar dari. Kalau mau sebaliknya tinggal ditukar di sini.
Nah, selanjutnya fungsi bagaimana ini akan menyatakan bahwa kalau nilai yang terbesar atau nilai yang terkecil yang berada di posisi depan. Karena kita sekarang mau nilai yang terkecil di posisi yang paling awal, jadi begini penulisannya. Nah, kalau mau sebaliknya tinggal ditukar saja ini dengan ini. Oke, fungsi untuk memprint perintah ini. Jadi perintahnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi misalnya ada data. Ini datanya tinggal dimasukin 212. Saya buat contoh 212, 245, 0, 411, 359. Jadi dengan konsep yang tadi saya sudah jelaskan bahwa bubble sort ini akan mengurutkan dari yang terkecil dan ke yang terbesar dengan sistem membandingkan satu persatu berulang kali sehingga menjadi satu urutan yang tepat urutannya dari kecil ke besar karena ini konteksnya ascending. Nah, jadi ada angkanya ini, lalu perintah untuk menjalankannya seperti ini, lalu kita coba run. Nah, angka tadi, data ini akan terurut menjadi hasilnya seperti ini. Begitu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu bubble sort. Jadi sekian, maaf, saya kembali ke slide dulu. Ya, jadi sekian pembahasan saya tentang bubble sort. Mohon kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini sampai di titik ini. Jadi saya tutup. Terima kasih dan salam. Terima kasih, Pak.